jangan lupa kepada teman-teman subscribe dari YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dekumania. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Jember khususnya, dan untuk teman-teman Dekumania di seluruh Indonesia pada umumnya. Pada siang hari ini saya akan berbagi kepada panjenengan, karena banyak dari teman-teman khususnya pemula yang bertanya bagaimana syarat-syarat bisa ikut lomba derkuku Kelantan. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman pemula bahwa untuk ikut lomba derkuku Kelantan syaratnya yang jelas satu, harus punya burung derkuku Kelantan. Ya, syaratnya yang utama itu punya burung derkuku Kelantan. Kemudian syarat yang kedua, ada niat untuk ikut lomba. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, kita itu mendaftarkan diri di tempat lomba untuk ikut sebagai peserta lomba. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, bahwa burung derkuku Kelantan yang panjenengan miliki itu sudah bunyi-bunyi atau sudah, ya istilahnya sudah berani bunyi kalau dikerek atau digantang. Karena apa? Karena kalau dari syarat-syarat yang saya sampaikan ini belum terpenuhi, karena lomba itu yang dinilai, yang didengar kan anggungannya atau suaranya. Nah, kalau misalkan burung panjenengan ini belum berbunyi, belum gacor, mau diikutkan lomba, ya sah-sah saja. Tetapi ya nanti kalau ada door prize saja yang dapat, kan begitu ya. Ya, karena apa? Karena yang jelas tidak bisa dinilai, karena yang dinilai burung itu adalah anggungannya atau suaranya. Nah, itu syarat yang mutlak. Nah, makanya bagi teman-teman pemula, kalau mau ikut lomba itu, salah satunya yang saya sampaikan itu, bahwa burung panjenengan sudah berani bunyi-bunyi kalau dikerek. Nah, syaratnya biar berani gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan di YouTube saya sebelumnya, itu burung harus sering dilatih dikerek, kan begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman pemula, apa ada batasan usia untuk ikut lomba derkuku Kelantan? Tidak ada batasan usia, tidak ada. Yang jelas kadang-kadang burung usia 6 bulan itu gacor-gacor, itu tergantung mental burungnya, itu bisa diikutkan lomba. Kadang ada burung yang sudah usia 1 tahun tidak bisa gacor. Kenapa? Nah, tolong dibuka di YouTube saya sebelumnya. Nah, makanya burung itu kalau diikutkan lomba syaratnya harus sudah berani manggung kalau dikerek. Kalau misalkan burung itu sudah usia misalkan 1 tahun tapi belum gacor, ya otomatis kalau di lomba itu ya hanya bisa dikerek saja, tetapi tidak bisa didengarkan anggungannya. Terus yang dinilai apanya? Kan begitu, kan tidak bisa dinilai, karena yang dinilai itu adalah suara burung itu sendiri, anggungan burung itu sendiri. Nah, kalau misalkan panjenengan khususnya pemula ini tanya masalah usia berapa harus dibawa ke lomba, tidak ada batasan. Usia 10 tahun pun burung itu bisa diikutkan lomba, asal suara burungnya panjenengan itu masih tetap bagus. Nah, bagaimana agar suara burung masih tetap bagus? Ya, tergantung perawatan. Nah, seperti yang saya sampaikan di YouTube sebelumnya, tergantung perawatan. Karena apa? Karena burung derkuku Kelantan makin tahun suaranya makin bagus. Nah, asal dirawat dengan baik dan benar. Nah,
Makanya untuk syarat-syarat ikut lomba ini saya kira tidak ruwet atau tidak rumit. Karena apa? Ya yang jelas sudah bisa masuk ke pemula, lombanya itu bisa masuk ke junior atau senior. Dan untuk kriteria bisa masuk ke pemula, junior, senior, itu yang tahu hanya panjenengan sendiri. Dan kalau panjenengan itu sering silaturahim kepada senior-senior, saya kira nanti bisa paham dengan sendirinya. Oh, burung saya ini bisa masuk ke pemula, burung saya ini bisa masuk ke junior, dan burung saya ini bisa masuk ke pemula. Itu tergantung dari panjenengan sering berkomunikasi atau sering sharing-sharing dengan senior-senior itu. Nah, makanya di daerah-daerah panjenengan tolong dibentuk paguyuban-paguyuban. Ya, paguyuban Terku Kelantan misalkan dengan arisan atau dengan ikatan silaturahim saling anjang sana, itu boleh-boleh, sah-sah saja. Nah, karena apa? Untuk belajar agar panjenengan ini memahami bahwa syarat-syarat lomba itu tidak ada ketentuan misalkan sangkarnya harus bagus. Oh tidak, kan ada itu seperti di lomba burung yang lain, sangkar harus bagus, kemudian harus dekat dengan juri, kemudian harus ada KKN, kasarannya kan begitu. Nah, kalau di Terku Kelantan tidak ada. Kalau burungnya itu milik siapa saja, misalkan kalau suaranya bagus, ya otomatis bisa menjadi jawara. Tapi kalau walaupun burungnya bos, ya bosnya Terku Kelantan misalkan, kalau ada yang jadi bosnya Terku Kelantan misalkan, kemudian kenal dengan juri, tapi burungnya jelek, sampai kapanpun yang tidak akan jadi jawara. Tapi walaupun punyanya panjenengan pemula, orang yang tidak pernah dikenal, tapi kalau burung kualitasnya bagus, ya otomatis bisa jadi jawara. Dari di situ bahwa untuk ikut lomba Terku Kelantan ini tidak ada persyaratan-persyaratan masalah usia burung dan sebagainya itu. Yang jelas kunci utama burung panjenengan ini gacor dan memenuhi kriteria penilaian, baru nanti bisa jadi jawara. Nah, makanya untuk kriteria penilaian ini tolong dibuka YouTube saya sebelumnya, karena ada 5 kriteria penilaian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan, khususnya teman-teman pemula, tentang prasyarat lomba. Kemudian kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deku Mandiri.